Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, channel Benny dan Ina Journey. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas secara singkat asal-usul dan sejarah dari Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau biasa disebut Masjid Agung Palembang adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yakni Indonesia, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas. Terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi limas, atap terdapat jurai daun simbar menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini dulunya adalah masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun. Bentuk yang ada sekarang adalah hasil renovasi pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2003. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda di tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kuto Gawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar.
Pembangunan masjid yang baru memakan waktu cukup lama, hingga pada 26 Mei 1748 atau pada 28 Jumadil Awal 1151 tahun Hijriah, masjid tersebut baru diresmikan berdiri. Di awal pembangunannya, Masjid Agung Palembang disebut oleh masyarakat Palembang dengan nama Masjid Sultan. Nama tersebut merujuk pada pembangunan masjid yang diketuai dan dikelola secara langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini meliputi lahan seluas 1080 meter persegi dengan kapasitas 1.200 orang. Lahan kemudian diperluas oleh Sayyid Umar bin Muhammad As-Segaf Al-Toha dan Sayyid Ahmad bin Syekh Syahab di bawah pimpinan Pangeran Natagama Kartamanggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Awalnya, masjid ini belum memiliki menara. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi enam setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara yang mengalami berbagai renovasi. Dari tahun 1819 sampai dengan 1821, renovasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, ekspansi lebih lanjut dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950, 1970, dan terakhir pada tahun 1990-an. Selama ekspansi pada 1966 sampai dengan 1969 oleh Yayasan Masjid Agung, lantai kedua dibangun dengan luas tanah 5.520 meter persegi dengan kapasitas 7.750 orang. Dan pada tanggal 22 Januari 1970 dimulai pembangunan menara baru yang disponsori oleh Pertamina. Menara baru ini setinggi 45 meter, mendampingi menara asli bergaya Cina. Diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971, masjid ini sangat khas dengan tradisi Palembangnya. Sebagian besar kayu yang terdapat di arsitektur masjid memiliki ukiran khas Palembang yang disebut lekur. Dan salah satu renovasi terbesar terjadi pada tahun 1999. Renovasi yang dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Haji Rosyan Arsyad tidak hanya memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga merestorasi bangunan masjid dengan menambahkan 3 bangunan baru. Ketiga bangunan tersebut antara lain bangunan di bagian selatan masjid, di bagian utara, dan di bagian timur. Pada renovasi dan restorasi ini, kubah masjid juga mengalami perbaikan di berbagai sisinya. Mengingat Masjid Agung Palembang merupakan salah satu peninggalan Sultan, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia MA/233/2003 tertanggal 23 Juli 2003, masjid ini ditetapkan sebagai salah satu masjid nasional. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bangunan Cagar Budaya serta Surat Peraturan Menteri Nomor PM 19/UM
101-MKP-2009 Masjid Agung Palembang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Demikianlah informasi secara singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.